ada kisah nyata juga nih. Ada ibu-ibu datang pagi-pagi jam 7 pagi udah datang, minta didoain dia rumahnya laku, bener. Kalau rumahnya laku, dia mau ngasih 5% dari hasil jual rumah itu untuk disedekahkan ke rumah makan gratis sama untuk Mas Adi. Dan lama kemudian dapat info, dapat kabar rumahnya laku. Begitu pas rumahnya laku, nomor WA tidak aktif lagi. Alhamdulillah, masjid rumah makan gratis pembangunannya sudah selesai 100%. Insya Allah nanti pada tanggal 2 September akan diresmikan. Kami mengundang semua bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah untuk hadir dalam acara peresmian masjid tersebut. Semoga Allah mudahkan semua usaha kita. Amin. Kita semua punya urusan. Saya punya teman yang mana dia mau bikin KTP. Bikin KTP itu juga urusan. Ada yang mau bikin KTP, ada yang mau bikin sertifikat. Ini urusan juga nih. Yang mana sudah bisa dipatok waktunya itu tidak lama. Bikin KTP itu kalau prosesnya cepat, nggak nyampe seminggu udah selesai. Tapi teman saya cerita ke saya, setahun belum selesai. Ada yang bikin sertifikat juga sudah berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Ada satu lagi teman saya lagi bilang juga, dia punya hutang yang mana hutang itu cicilan 6 bulan lagi selesai. Sudah setahun 2 bulan belum selesai. Kenapa? Ini jadi sebuah pertanyaan. Kenapa Allah mempersulit? Bukannya dimudahkan, dipercepat, tapi malah diperlama, diperlambat. Ini sebuah pertanyaan. Jawabannya ada di dalam kitab hadis Nabi SAW yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Kita suka nunda-nunda urusan Allah, urusan antara kita sama Allah. Waktunya sholat nanti dulu, tunda dulu. Allah menunda pula doa kita. Allah menunda pula rezeki kita. Kita menahan haknya orang lain yang semestinya wajib kita keluarkan sebagai rezeki kita, itu haknya orang lain. Zakat kita tunda. Ketika kita memiliki sebuah urusan, ini baru di dunia, belum di alam kubur, belum di akhirat nanti. Allah tunda. Bahkan ada teman saya lagi yang mau nikah. Dari 5 tahun yang lalu dia bilang mau nikah, mau nikah, mau nikah. Sudah 5 tahun, dah nikah. Sampai 5 tahun, bayangin coba. Didoain, ada yang mau nikah, oh ya, didoain. Semoga Allah mudahkan. Setahun tidak ketemu, sudah punya anak, belum nikah. Ya Allah, waktu itu sudah ada calonnya. Kenapa ada nikah? Kita bermuhasabah, introspeksi. Banyak hak yang wajib kita tunaikan. Haknya Allah dan haknya saudara kita, jangan kita tunda. Apalagi sampai tidak kita keluarkan. Jangan. Kita itu butuh pertolongan Allah.
butuh dimudahkan oleh Allah. Terkadang kita masih juga suka merasa khawatir, merasa takut ketika kita mengeluarkan uang kita untuk disedekahkan. Kita merasa khawatir, wah kalau saya sedekahkan semua nanti habis. Wah kalau saya sedekahkan 10.000, ini uang cuma 20.000. Kalau saya sedekahkan 10.000, sisanya 10.000, nanti saya cukup apa buat makan? Selalu berpikir, setan itu tugasnya nakut-nakutin manusia. Kita dibikin takut oleh manusia, takut beramal, takut bersedekah, takut beribadah. Wah kalau saya sholatnya tepat waktu, jualan saya tinggalkan, nanti rugi, gak ada yang beli. Pulang-pulang gak bawa uang ke rumah, gak bisa ngasih istri uang belanja. Wah ini setan nakut-nakutin kita. Lihat di dalam kitab Talqin Iblis, gerbang pertamanya iblis itu adalah penundaan. Iblis tak nyuruh kita jangan sholat pun, tidak ada batasan kalimat seperti itu, tidak ada. Yang ada nanti dulu kata iblis, nanti dulu. Waktunya sholat isya, nanti dulu. Balas dulu WA. Habis balas WA ada telepon, angkat telepon dulu. Habis angkat telepon pun lapar, makan dulu. Habis makan kekenyangan, sakit perut, ke kamar mandi dulu. Ujung-ujung tidak sholat. Itu setan. Yang kedua nakut-nakutin dia. Begitu kita mau nikah, nanti dulu, belum punya duit banyak. Nanti kalau udah duitnya banyak, baru nikah, bisa pesta, bisa ngundang orang banyak, pakai tenda, organ. Iya juga. Nah, ujung-ujung nanti dulu. Ujung-ujungnya nanti dulu, tak nikah 5 tahun. Dan ini kisahnya nyata. Nggak saya sebut nama teman saya ini, dia marah lagi. Nanti dia, wah Mas Adit kok disampaikan di YouTube? Enggak. Buat motivasi. Ternyata ucapan Rasulullah SAW itu betul-betul kenyataan, betul-betul terjadi. Fakta enggak, Tamin? Fakta kan? Realita, fakta. Suka nunda-nunda. Dia punya utang, berdoalah dia sama Allah. Ya Allah, sambil tahajud dia berdoa, ya Allah berilah hamba rezeki yang lebih biar bisa bayar utang. Allah kasih dia rezeki lebih. Begitu pas mau bayar utang, setan datang. Nanti dulu lah bayar utang. Orang tidak nagih. Beli aja dulu iPhone, motor lah butut, ban motor lah botak, gantilah dulu ban motor. Itu setan kan itu. Doanya dia, tahajudnya dia, minta dikasih rezeki untuk bayar utang. Allah aja dibohongin, apalagi manusia. Astagfirullahaladzim. Kata Allah, bohong kamu ya. Minta rezeki untuk bayar utang, tahu-tahu dibelikan iPhone, diganti ban motor. Gimana? Jangan kita menunda-nunda. Kalau sudah diniatkan, sudah dinazarkan. Ini ada kisah nyata juga nih. Ada ibu-ibu datang pagi-pagi, jam 7 pagi lah datang. Besoknya datang lagi. Ini ibu ini ada butuh apa lah? Kayak butuh banget ya. Datang terus ke rumah makan gratis, ke rumah saya. Datang, minta didoain biar rumahnya laku buat ibu. Kalau rumahnya laku, dia mau ngasih 5% dari hasil jual rumah itu untuk disedekahkan ke rumah makan gratis, sama untuk Mas Adit. Saya mau ngasih 5%. Rumahnya mau dijual berapa? 6M. Wow, 6 miliar. Kalau 5%, bukan beli ikan lagi, daging sapi. Selama sebulan makan daging sapi terus kita. Ya Allah. Dan lama kemudian dapat info, dapat kabar rumahnya laku.
Begitu pas rumahnya laku, nomor WA-nya udah aktif lagi. Oh, jangan-jangan ibu itulah pindah ke planet Pluto, apa ke planet Jupiter, nggak ada punya sinyal lagi, nggak ada sinyal lagi, nggak ada aktif lagi nomor HP-nya, nomor HP nggak ada aktif, WA-nya nggak ada aktif lagi, nggak nongol lagi, apa meninggal, jangan-jangan hilang. Nah, itulah manusia. Lah sudah berjanji, ya, begitu pas mau ngasih mikir dia, gara-gara setan tadi. Nah, nanti dulu lah kasih Mas Adit, masih rumah makan gratis. Mending duitnya dibagikan dulu ke anak-anak. Setelah itu beli rumah lagi, beli mobil, beli motor, ujung-ujung duitnya habis. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah, ya kita prasangka baik ya. Barangkali dia lupa. Manusia itu sebenarnya nggak lupa, tapi setan menggoda hatinya, menakut-nakutinya, akhirnya yang tadinya nggak lupa jadi lupa. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, sholat setan datang, nanti dulu, belum makan malam, makan dulu. Setelah makan, kekenyangan, sakit perut, nah, ke toilet dulu. Habis ke toilet ada telepon, nah teleponan dulu. Ada teman ngajak ketemu teman dulu. Banyak urusan ya. Nah, ujung-ujung nggak sholat, lupa. Awalnya lupa nggak? Enggak lupa. Pakai speaker. Allah mengumumkan panggilan itu pakai speaker besar. Seluruh dunia, bukan cuma dari Sabang sampai Merauke, bukan. Dari Mekah, Mukarramah sampai ke Indonesia itu kedengaran suaranya, panggilan Allah. Waktunya tepat, tidak ada perbedaan waktu, sama. Tuh. Waktunya subuh ya subuh, tapi perputaran dunia ya beda. Ada yang siang, ada yang malam. Ada yang perbedaan 4 jam dari Mekah ke sini, tapi sama. Mereka sholat, kita sholat juga. Jadi jangan kita menunda-nunda yang sudah kita niatkan, yang sudah kita hajatkan, kita bernazar, segerakan. Kita dikasih kesibukan oleh Allah untuk beramal soleh, melakukan kebaikan. Kita jaga. Ini adalah sebuah mukjizat. Ini adalah sebuah hadiah yang sangat besar dari Allah. Kalau tidak dijaga, Allah ganti kesibukan kita yang baik-baik ini dengan kesibukan yang jelek-jelek. Allah ganti kesibukan kita yang baik ini dengan kesibukan kita melakukan kejahatan. Jadi manusia itu kalau dia dikasih kesibukan dalam hal kebaikan, tidak dilakukan, Allah ganti dengan kesibukan hal-hal kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau yang tadinya dia pengen sholat gak jadi, akhirnya dia berbuat kemungkaran, berbuat hal-hal yang keji. Nauzubillah min dzalik. Bermaksiat ujungnya. Gara-gara nunda-nunda, ujungnya gak sholat, ninggalkan sholat, ujung-ujungnya apa? Maksiat. Makanya nih alhamdulillah masjid rumah makan gratis setiap hari manggil orang untuk sholat. Setiap hari 5 waktu, 5 kali dalam sehari. Ya mudah-mudahan lah tetangga, warga-warga ya, kalau dipanggil datang, dipanggil nggak cuma dengar tapi juga datang. Ya, mudah-mudahan semua seluruh rakyat Indonesia dipanggil sama Allah untuk datang ke masjid, datang. Kita penuhi masjid. Tanamkan kecintaan kita kepada masjid. Apalagi seorang pemuda itu kalau hatinya tertanam kecintaan terhadap masjid, maka dia akan mendapatkan naungan dari 7 naungan yang Allah janjikan. Masya Allah, berkah. Barakallahu fikum. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.